lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Ada yang sampai hampir diajak tidur, kisah 10 selebriti yang punya masa lalu kelam. Kini sudah berhasil melejit sebagai entertainer, siapa sangka sejumlah selebriti ini dulunya punya masa lalu yang jauh dari gemilang. Gegap gempita kehidupan hari ini, tidaklah didapat selayaknya sulapan tapi harus melalui jalan terjal. Ceritanya beragam, mulai dari dibayar rendah, sampai diajak tidur ramai-ramai. Bahkan ada juga yang sempat terjebak dalam gelapnya dunia narkotika. Siapa saja mereka? Mungkinkah salah satunya adalah idola Anda? Tonton video ini sampai selesai. Satu, Inul Daratista. Jalan berliku mencapai puncak popularitas dirasakan oleh pedangdut satu ini. Diceritakannya panjang lebar hal itu, di unggahannya pada Senin lalu. Salah satu yang diungkap oleh penyanyi masa lalu ini, ia pernah hampir diperawani ramai-ramai. Waktu tahun 2002 aku injak kaki ini ke Jakarta. Sudah sangat berat, pernah mengadu nasib sebelumnya. Diajak rekaman, sudah syuting pula. Sayangnya sang pencipta lagu dan produser mau minta bonus, ngajak bancaan alias diperawanin rame-rame, tulis Inul. Dua, Ruben Onsu. Ruben bisa dibilang sudah sukses banget sekarang. Pasalnya nggak cuma rajin nongol wira-wiri di TV, Ruben juga sudah kembangkan berbagai bisnis, mulai dari bisnis ayam geprek, sampai kopi, semuanya dia punya. Siapa sangka di balik itu semua, Ruben pernah lalui hari-hari yang sulit. Dilansir dari liputan6.com, Ruben dahulu pernah menjadi seorang petugas kebersihan parkir di sebuah hotel di Jakarta. Setiap jam 3 pagi, ia berangkat dari rumahnya dengan kereta menuju tempat kerjanya. Kala itu, Ruben cuma dapat upah sebesar Rp350.000 per bulannya. Baru pada tahun 1997, Ruben bergabung dalam Lenong Bocah yang ditayangkan di televisi. Meski masuk di televisi, upah yang diterimanya pun hanya sebesar Rp5.000 setiap episodenya. Tiga, Ari Lesmana. Sosok yang dikenal dengan penampilan nyentriknya ini ternyata punya masa lalu yang rumit. Setidaknya hal itu diungkap vokalis band 420 ini di hadapan Gofar Hilman, dalam video unggahan channel Gofar Hilman pada minggu lalu. Mulai dari segala macam narkoba, hingga berbagai profesi, semuanya sudah pernah dicoba oleh Ari. Pria berambut ikal ini pernah bekerja di Bursa Efek Indonesia. Selepas dari sana, ia lantas jadi pegawai bank swasta. Narkoba pun pernah ia icipi. Namun sudah sejak beberapa tahun terakhir ia bersih dari pil haram itu. Empat, Soimah. Sudah sejak bertahun-tahun silam, Soimah nggak cuma dikenal sebagai seniman serba bisa, tapi juga dikenal sebagai langganan juri berbagai kompetisi. Nggak heran kalau kini nama Soimah begitu melejit. Sampai pada kejayaannya hari ini, siapa sangka masa kecil Soimah begitu berat. Ibuku galak banget, anak-anaknya harus kerja, harus bantu orang tua. Bahkan waktu itu sekolah pun nomor 2. Jadi kerja, bantu orang tua, ikan, ceritanya dalam unggahan Rans Entertainment.
pada tanggal 19 Maret tahun 2019 silam. Lima, Zaskia Gotik. Sudah berhasil sebagai pedangdut, Zaskia Gotik kini nggak cuma kerap nongol di TV, tapi juga punya seabrek job offer. Nggak banyak yang tahu kalau wanita 29 tahun ini, pernah mengalami kesulitan ekonomi saat kecil. Dilansir dari Merdeka.com, Zaskia sempat putus sekolah saat duduk di bangku SMP. Ia lantas membantu perekonomian keluarga dengan berjualan cermai. Nggak cuma itu, masih dilansir dari sumber yang sama, Zaskia juga pernah dihina abis-habisan, pernah dicaci maki orang, dihina, enggak dipercaya sama orang, sampai orang tua nangis. Aku pulang mereka ngadu sama aku kalau dia dihina sama orang, kenang Zaskia. Enam, Iko Uwais. Siapa yang bisa memungkiri kerennya karir Iko Uwais? Berlaga penuh pesona, ia sudah jajaki karir internasional yang cemerlang. Nggak banyak yang tahu, suami dari Audi Item ini dulunya adalah seorang sopir truk milik perusahaan provider telekomunikasi. Hal itu diungkap oleh Liputan6.com pada Rabu lalu. Tujuh, Denny Cagur. Denny Cagur bisa dibilang sudah sukses. Selain jadi langganan host berbagai program, ia juga sudah membangun sebuah rumah mewah dan besar. Di balik kesuksesan itu, Denny ternyata berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Saking sulitnya, sang ibu sering mengabsen anak-anaknya yang ujian. Gue pernah ada di titik gue kuliah, abang gue kuliah, adek gue kuliah, adek gue 2, ada yang SMP dan SMA, mak gue megang duit cuma 10.000. Terus mak gue bilang gini ke anak-anak, ada yang ujian enggak? Emang kenapa? Ini mak cuma punya 10.000. Kalau ada yang ujian ini pakai yang buat ujian dulu, kalau yang lain enggak usah sekolah dulu, cerita Denny dilansir dari Merdeka.com. 8. Ari Lasso. Alami masa-masa pahit saat masih bergabung bersama Dewa 19. Siapa yang gak tahu kejadian Ari Lasso kala berkubang dengan dunia narkotika? Hal itu setidaknya ia ungkap sendiri dalam wawancara bersama Gofar Hilman, di unggahan channel YouTube Gofar Hilman, pada tanggal 30 Juni tahun 2019 silam. Ari mengaku, kala itu ia memang pernah jadi pemakai kala Dewa 19 lagi naik daun. Pria 46 tahun ini, lantas menjalani rehabilitasi, dan menyebut itu bukanlah hal yang mudah. Sembilan, Daniel Mananta. Dikenal sebagai host kondang, siapa sangka Daniel Mananta pernah mengalami depresi. Hal itu setidaknya diungkap mantan VJ MTV ini dalam unggahan channel YouTube Melanie Ricardo, pada tanggal 3 Januari tahun 2019 silam. Kala itu, Daniel takut kehilangan pekerjaan. Ketakutan ini dipicu oleh semakin berkurangnya pekerjaan yang ia dapat. Ia sampai pernah terpikir untuk melakukan bunuh diri pada 2012 silam. Sepuluh, Ratna Listi. Selain Inul Daratista, Ratna Listi juga pernah hampir diperkosa. Dilansir dari Merdeka.com, ia kala itu memang lagi lugu-lugunya. Dulu waktu awal-awal masuk ke dunia entertainment, masih coba-coba, tapi waktu itu masih lugu, pernah hampir diperkosa sama fotografer sebuah majalah saat pemotretan. Aku dorong, enggak jadi fotonya enggak apa-apa, ujarnya mengenang peristiwa pahit itu.